Bapa di sorga, take us higher, draw us deeper. Bawa kami lebih tinggi, bawa kami lebih dalam untuk mengenal isi hati-Mu. Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hamba serahkan kebaktian ini juga ke dalam tangan-Mu agar setiap jemaat-Mu Engkau berkati. Setiap jemaat ya Tuhan boleh mengenal-Mu secara pribadi lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan. Sembunyikan kami yang melayani di depan sini di balik salib Yesus. Sebab ibadah bukan tentang kita, bukan tentang kami, tapi tentang Engkau. Terima kasih ya Tuhan, urapi kami semua biar sore ini jadi sore yang mengubahkan kehidupan setiap orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, silakan duduk kembali. Puji Tuhan, selamat sore. Shalom, katakan kanan kirinya shalom juga. Mari. Praise the Lord, puji Tuhan. Anda dapat salam juga dari Pak Yusuf dan Bu Yusuf. Beliau berdua berada di Manado, mengunjungi Gereja Mawar Sharon di sana. Dan juga salam buat setiap orang yang menyaksikan lewat live streaming dan juga di Overflow. Nah, hari ini saya menyampaikan firman Tuhan tentang hati Bapak ya. Tapi sebelumnya saya sudah mempersiapkan sebuah tayangan laporan kemenangan untuk kita saksikan. Terima kasih untuk doa jemaat yang selalu mendoakan kami-kami ini yang ada di garis depan. Terima kasih. Dan kalau bukan karena doa dan dukungan Anda, kami tidak mungkin bisa berhasil di mana-mana. Apalagi kemarin saya baru kembali dari Johor Bahru. Wow, cukup menegangkan. Hanya saya tidak bisa beritahu sama Anda lewat status. BB saja jangan, apalagi sosial media. Saya tidak bisa memberitahu betapa sebenarnya tidak aman kami mengadakan acara di sana karena dilawan oleh Sultan Johor Bahru. Jadi terpaksa kebaktian kita yang tadinya di lapangan harus berubah masuk ke gedung. Ya, tapi Tuhan tetap bekerja, luar biasa, mujizat demi mujizat terjadi. Praise the Lord. Tapi terima kasih doanya kalau Anda berdoa terus berbahasa lidah buat kami. Tiap hari waktu saat teduh mengingat pemimpin-pemimpin Anda, rasul-rasul yang diutus Tuhan dari sini kemana-mana. Kami ini bukan Superman, kami cuma manusia, kami juga bisa jatuh, kami juga bisa sakit, kami juga bisa lemah. Tapi kalau Anda berdoa, bahasa lidah, nggak tentu kita bisa komunikasi karena mungkin tidak terlalu aman. Tapi kalau Anda terus berdoa bagi kami dalam roh, pasti kami merasakannya. Terima kasih. Dan ini adalah laporan kemenangan dari yang sebelumnya. Sungguhan suatu kemenangan gilang gemilang di Kuala Lumpur, Malaysia. Dan biarkan tayangan ini menjadi berkat buat kita, bahwa gereja kita menjadi berkat di mana-mana. Silakan saksikan yang satu ini, Jesus Saves. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. And be baptized in the name of Jesus for the forgiveness of your sin. Satan! In Jesus' name! Trong Giêsu naming! Let them go! Go!
give you. 银金和银我没有给你的， Precious oil I have, I shall give to you. 贵重的油我有，我要赐给你。 So receive in Jesus' 所 name. 以奉耶稣基督的名。 Now! Haleluya. Sekedar sharing dengan Anda hari-hari ini saya merasakan seperti urapan bagi muda-mudi itu eskalasi. Kalau Anda lihat tadi itu stadion, anak muda semua. Dijamah Tuhan demikian rupa. Nggak tahu gimana, saya merasakan hari-hari ini sejak FKA di Jakarta. Tuhan bilang sama saya, copot jaketmu itu, angkat saja. Angkat saja. Saya lakukan itu berapa kali, FKA Jakarta, Balikpapan. Anak-anak pada waktu Roh Kudus datanglah di Malaysia, itu satu stadion, anak-anak muda saya panggilin, siapa di sini masih usia sekolah, masih duduk bangku pendidikan sampai kuliah segala atau yang baru lulus maju ke depan. Wow, saya merasakan Tuhan itu Allah Bapa itu sedang menjerit terhadap anak-anak muda. Datanglah ke hadiratku, aku mau urapi kamu. Karena itu saya mau sebelum sampaikan firman Tuhan sekarang ini, saya mau dorong Anda. Orang-orang muda yang masih duduk di bangku pendidikan, mungkin masih kuliah atau S2, nggak peduli pokoknya kalau masih merasa muda. Anda bisa ikut, cepat daftarkan konferensi NYC, National Youth Conference 24 sampai 26 September ini. Karena pendaftarnya ada 4.000 sekian, belum lagi sekitar 200-an dari Taiwan dan dari China, dari Hong Kong, dari Malaysia yang akan berdatangan. Jadi Anda nggak punya tempat lagi, sudah 4.000 sekian ratus, cepat mendaftar. Sebentar lagi ditutup. Kalau Anda orang-orang tua yang tahu anak-anak muda sekeliling Anda, sekalipun mereka nggak ikut AOG, mereka dari kebaktian umum, bukan Army of God, nggak apa-apa, anak muda pokoknya, ini adalah konferensi nasional se-Indonesia. Cepat daftarkan. Yang live streaming juga sama, cepat daftar. Beberapa satelit kita yang ikut, nggak gitu nggak keburuan. Ya, amin Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Nah hari ini saya mau bicara tentang ayah. Begini, tahukah Anda bahwa sebenarnya minggu depan ini jatuhnya tepatnya hari Minggu depan ini adalah Hari Ayah Internasional. Tapi ironisnya Indonesia tidak merayakannya. Anda sadar nggak Indonesia punya Hari Ibu 22 Desember tapi nggak punya Hari Ayah? Kok bisa ya? Kemungkinan besar adalah faktor-faktor sebagai berikut. Di Indonesia kebudayaan kita tidak terlalu memperhatikan papa. Karena memang adalah kebudayaan atau negara yang kurang figur bapak. Atau bisa jadi bukannya kita nggak menghargai ayah, tapi memang tidak banyak ayah yang berharga di negara ini. Jadi menurut saya dua-duanya parah. Saya ceritain sedikit, Hari Ayah atau Father's Day, setiap minggu ketiga bulan Juni dirayakan di dunia ini bukan sakral atau perintah Tuhan, bukan, tapi alangkah baiknya tradisi baik kita pegang, kita ikuti. Saya ceritain dulu asal-usulnya. Dimulai dari seorang wanita yang bernama Sonora Smart Dot. Itu nama beneran, lucu ya. Pada tahun 1909 di sebuah gereja, jadi mulanya asal-usulnya itu dari gereja, dari ibadah, dari kebaktian. Waktu itu hari ibu dan semua orang sedang mengeluhkan mama. Lalu pendeta juga berkhotbah yang sama. Sonora berpikir dalam hatinya, bagaimana dengan papaku? Karena dia 6 bersaudara, dibesarkan single parent oleh seorang ayah yang ditinggal meninggal oleh istrinya. Single parent. Dia bilang, papaku berhasil dengan baik, dengan perjuangan dan pengorbanan untuk membesarkan kami sendirian. Lalu keluar dari gereja ibadah itu, dia tergerak, terdorong untuk memulai kampanye, menjadikan hari ayah, hari yang harus ada. 40 tahun kemudian. Seorang presiden Amerika mengesahkan menjadi hari di Amerika. Dan Amerika berpengaruh jadi seluruh dunia juga ikut. Dan waktu itu ketika Sonora dipanggil untuk diakui asal-usulnya dari dia sudah umur 92. Saya bangga untuk mengatakan Father's Day dimulai dari gereja. Harusnya dari gereja. Karena itu hari ini sekalipun kita tidak mempersiapkan untuk minggu depan, saya berharap nanti saya ngomong sama Pak Yusuf juga agar minggu depan bisa doakan para ayah di sini, di ibadah ini.
Nggak usah ikut-ikutan, kita bukan ikut-ikutan Amerika, kita ikut-ikutan perintah Allah yang kelima. Hormati ayah ibumu, dua-dua perlu. Loh mama juga, mama itu mulia, siapa yang bisa gantikan mama? Susang ciyo mama. Yang tahu lagu itu kan tahu maksudnya. Kalau di bahasa Indonesia kira-kira surga di bawah telapak kaki ibu. Ya, nggak percaya? Tanya terapis refleksi. Bapak ibu saudara, mama itu mulia, yang melahirkan kita loh, gimana enggak? Tapi jangan juga lupa, mama ketika ngidam siapa yang bawa makanan? Jangan lupa, ketika mama mau melahirkan, siapa yang di sebelah? Push. Atau yang ikut semaput dan pingsan. Ya Pak ikut bahagia, ayah juga perlu Bapak Ibu. Amin. Karena itu izinkan saya sekarang mempersiapkan hati kita, memberi sebuah firman tentang Papa. Firman ini bukan hanya berguna buat mereka yang sudah punya anak, tapi anak-anak muda, yang cowok, yang bujangan, mempersiapkan diri suatu hari jadi ayah loh. Jangan buang-buang sia-siakan hidupmu, jangan ngawur, jangan sampai kita masuk dalam hubungan free sex segala, jangan begitu, jangan cemari benih kudusmu. Kalau pacaran sama seorang perempuan, ingat loh, Anda cari istri loh ya, bukan main-main. Suatu hari dia jadi mamanya anak-anakmu. Gimana mendidik kalau Anda rusak sekarang? Yang wanita juga supaya tahu ketika mencari cowok, pasangan yang belum menikah, Anda harus cari papa buat anak Anda loh. Cari pria yang dewasa. Bukan hanya usianya, tapi kerohaniannya juga. Ya, firman ini berguna buat ibu-ibu rumah tangga sekalipun ini bukan tentang ayah. Ini bukan 22 Desember. Anda perlu dengar untuk tahu gimana caranya bukan mengkritik suamimu, tapi untuk mendukungnya dan mendoakannya. Jadi saya kasih judul, khotbah saya hari ini bukan Rich Dad Poor Dad, itu adalah bukunya orang lain di luar sana. Ini adalah Good Dads, Bad Dads. Tada. Oke, mari kita lihat firman-Nya. Di Efesus pasal 6 ayat 4, kita akan pelajari good dads and bad dads. Ayah baik, ayah buruk. Kita baca ayat 4 bersama-sama. 1, 2, dan 3. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ini belum semuanya membaca, saya tunggu sampai semua membaca. 1, 2, 3. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Luar biasa, thank you. Ayat ini terbagi jadi dua bagian, yang satu negatif, yang satu positif. Yang negatif berbunyi, jangan bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu. Ini bicara kepada ayah karena dimulai dengan kata dan bapak-bapak. Bapak ibu tahu enggak kalau semuanya pria itu adalah leaders, natural leaders, pemimpin alami. Itulah sudah ciptaan Allah, enggak usah lahir baru, lahir pertama sudah demikian rupa. Berarti di dalam sebuah keluarga, yang paling instrumental di dalam tangan Tuhan menjadi alatnya membentuk gambar diri seorang anak adalah papa. Mama bisa marahin anak, kamu ya, bodoh kamu. Paling anaknya nanti bilang begini, mama memang biasa begini cerewet. Lama-lama kan biasa. Tapi kalau papa bilang, goblok kamu, langsung dia bilang, aku goblok. Ada bobot yang berbeda. Bukan berarti pria lebih superior dari wanita. Sama sekali tidak begitu. Perannya tak sama. Karena itu perintah Allah di sini di Efesus 6:4, jangan bangkitkan amarah. Jangan hancurkan gambar diri anakmu. Hai papa. Kalau papa bisa menghancurkan demikian, papa juga bisa membangunnya. Figur ayah itu perlu. Karena itu penting sekali. Yang wanita di sini, kalau Anda mau cari seorang pria, jangan cari ganteng dan dompetnya. Uang bisa cari nanti, percayalah saya. Sama-sama mulai dari bawah, so what? Malah bondingnya kuat nanti sebagai suami istri. Kenapa? Karena dia merintis dari awal, cintanya sejati. Jangan cari duitnya dulu. Lihat tanggung jawab orang itu. Dia ready nggak jadi kepala keluarga? Amin Bapak Ibu Saudara, amin saudara-saudari. Yang wanita khususnya. Nah yang pria juga sama, sebagai ayah, mari kita perbaiki diri kita kalau kita memang kurang sempurna. Nggak ada orang yang sempurna, nggak ada orang sudah wisuda. Saya mau ngomong soal parenting gini ya, nggak gampang loh, saya ini baru 13-14 tahun jadi papa. Tapi saya memberanikan diri karena saya gembala, saya harus ngajarkan. Tapi penghiburan Tuhan di hati saya begini, nggak ada
nggak ada namanya tahun itu tidak menentukan segala sesuatu. Ada orang yang udah punya anak sampai gede-gede, karuan juga banyak. Kalau nggak percaya lihat Kardashian. Papanya sekarang jadi Caitlyn. I'm a woman. Nggak tentu. Tahun tidak tentu. Komitmen itu yang menentukan. Are you a committed father? Apakah Anda dan saya hari ini adalah ayah yang komitmen atau tidak kepada keluarga? Itu perbedaannya. Dan menjadi seorang ayah itu tidak harus kita punya ayah yang baik dulu. Nah itu adalah cara berpikir duniawi. Saya mengerti psikologi juga mengajarkan demikian. Jadi kalau seorang anak dipukuli sama papanya, nanti kemungkinan dia akan jadi papa yang mukuli. Itu karena tidak ada Kristus di dalam ahli jiwa. Karena dalam Kristus ada Korintus, 2 Korintus 5:17 tepatnya. Sebab di dalam Kristus kamu adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Artinya recording kita, rekaman yang lama, yang buruk semuanya itu tidak kita bawa ketika kita dalam Kristus, kita buang. Kita hanya ambil yang terbaik. Di dalam setiap ayah yang jahat sekalipun di dunia ini ada kebaikan yang masih kita bisa pelajari. Pegang itu, buang yang sisanya. Jadi kita nggak bisa berkata, saya belajar jadi ayah dari mana? Dari ayah saya. Bukan. Bukan. Orang nggak bisa belajar jadi ayah dari ayahnya saja. Mau tahu kapan saya belajar jadi papa? Bukan ketika saya ada di rumah papa saya. Ketika saya dari rumah papa saya belajar jadi anak. Saya baru belajar jadi papa ketika saya punya anak. Karena itu kalau Anda mau belajar jadi ayah yang baik, jangan Anda itu melihat trauma di belakang. Itu nggak berlaku. Saya ngomong begini supaya realistis. Maksudnya apa? Tidak banyak orang punya ayah yang baik. Sempurna nggak ada yang punya ayah sempurna. Saya beruntung, saya tidak berkata, nenek, Anda tidak, enggak. Tapi saya beruntung saya punya papa yang baik. Papa saya adalah seorang panutan yang bisa ajari saya hari ini gimana jadi papa. Tapi saya harus juga realistis tahu bahwa tidak semua orang punya begitu, bahkan tidak semua orang punya papa. Ya kan? Jadi apa yang saya sampaikan ini bukan berdasar pengalaman, tapi kebenaran. Ya, tidak semua orang punya panutan demikian, ayah. Apalagi kalau punya ayah yang pernah melecehkan secara seksual dan sebagainya, banyak itu di mana-mana. Anda masih berhak jadi ayah yang baik ketika Anda menikah. Tidak usah tarik ulur ke belakang. Aku dulu diginikan, digitukan, tidak berlaku, kau ciptaan baru. Mau tahu kapan kita bisa belajar jadi ayah yang baik? Ketika kita sayang anak kita. Kalau Anda sayang anak Anda pasti belajar jadi papa yang baik. Nggak peduli kalau Anda punya papa nggak baik. Bisa tak paham maksud saya, nangkep ini ya. Karena orang Kristen banyak yang manja rohani. Aku gini karena dulu. Nggak usah dulu-dulu lah. Nggak usah dulu-dulu. Putus hubungan dengan dulu, putuskan hari ini. You have your own choice today. You have personal choices today. Anda punya pilihan pribadi hari ini. Nggak usah lihat yang dulu gimana. Kalau kita lihat anak kita, siapa yang ajari kita jadi ayah? Coba. Kalau kita ditanya sama anak kita, papa itu belajar menjadi papa dari siapa? Jawabannya sebenarnya dari kamu, nak. Ketika kita punya anak, kita cinta sama anak kita pasti akan belajar menjadi papa yang terbaik untuk mereka. Jadi jangan lihat yang belakang, lihat si kecil yang di depanmu yang kemungkinan sudah nggak kecil, sudah lebih tinggi dari dirimu. Atau mungkin sudah punya anak juga, Anda sudah punya cucu. Pokoknya anak di depan kita, kalau kita dikaruniai anak, itulah guru kita untuk menjadi seorang ayah. Karena itu sesuaikan dengan kebutuhan anak Anda, kenali dia. Anda akan jadi ayah dengan pertolongan Tuhan, bukan dengan pengalaman. Anda akan bisa. Karena tidak ada satu orang pun ada pengalaman. Maukah Anda menikah dengan seorang pria yang berkata, tenang aja aku menjadi ayah yang baik. Kenapa? Karena aku sudah punya pengalaman. Bahaya, dia sudah punya anak di luar sana. Anda gak mau kan? Tuhan sengaja kita dibuat ayah untuk pertama kali ketika kita pertama kali punya anak. Atau ibu, sama saja. Karena Tuhan akan tuntun kita, asal kita tidak menoleh ke belakang. Sudah, saya tidak mau dengar di tempat ini, di gereja ini. Ada ayah yang pukuli anaknya karena dulu dipukuli. Udah gak berlaku itu pilihanmu. Kalau Anda pukuli anak itu pilihan Anda hari ini. Udah gitu aja. Tapi kalau Anda hari ini mau menjadi ayah yang baik, itu pilihan Anda juga. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita mulai dulu dengan yang negatif. Negatif berkata gini, bapak-bapak, hai bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu. Tuhan memberikan suatu peringatan di sini untuk ayah-ayah tidak menunjukkan bad spirit through bad methods. Jangan menunjukkan roh yang salah melalui cara yang salah. Sebelum kita belajar bagaimana menjadi good daddy,
ayah yang baik, mari kita pelajari apa itu bad daddy. Apa itu ayah yang buruk dulu? Saya akan kasih contoh Anda 7 contoh dari Alkitab tanpa buka ayatnya. Dengan cepat saya akan jelaskan pada Anda 7 nama yang menurut saya yang saya tahu mereka adalah ayah yang buruk. Oke? Nah, nanti terakhirnya kita masuk ke bagian positifnya, yaitu didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, di sana saya akan jelaskan pada Anda bagaimana ada 5 poin yang bisa Anda catat nanti bawa pulang. Sebagai saran bagi kita, termasuk saya belum lulus dan wisuda, bagaimana menjadi ayah yang baik. Kita mulai dulu dengan contoh yang buruk. Mari kita lihat ayah-ayah yang buruk dalam Alkitab. Nomor 1, survei membuktikan. Daud itu ayah yang jangan dicontoh. Mengapa? Karena dia tidak terlibat di dalam mendidik anaknya. Dia tipe papa yang berkata mendidik itu tugas mama. Sekarang sih sudah banyak yang bakat begitu cikal bakal. Kalau saya sebagai gembala di Mawar Siaran baca survei-survei, questionnaire, tanya jawabnya yang dibikin oleh pasangan-pasangan yang mau menikah. Lucu. Jikalau Anda diberi keturunan, siapa yang akan mendidik anak Anda? Jawabannya istri. Belum kawin loh sudah lemparkan tanggung jawab. Yang jawab begitu, saya ajak Anda untuk berubah pikiran. Anda sedang merintis jalan menuju menjadi seorang ayah yang buruk seperti Daud. Daud itu tidak terlibat. Alkitab berkata dengan jelas. Di contohnya Adonia yang akhirnya berakhir terbunuh. Terjadi dia dibunuh karena dia memberontak. Salomo memerintahkan hukumannya, dikatakan Adonia ini masuk masalah karena keputusannya, tetapi dia nggak punya fondasi yang baik karena Daud dikatakan di kitab Raja-Raja tidak pernah menegur anak-anaknya. Dia selalu diam. Dia nggak terlibat, tugas mama. Seorang ayah yang absen menurut saya meskipun raja yang berhasil. Dan Daud ya saya kasih contoh. Pada waktu suatu hari, Amnon itu memperkosa Tamar. Ini termasuk incest. Karena itu saudara setengah saudarinya. Dari mama berbeda, papa yang sama. Itu kalau lahir anak, saya nggak tahu, dokter mungkin, saya nggak tahu, tanya dokter saja. Bisa jadi cacat atau apa, saya nggak tahu. Ayahnya podo. Nah, satu ayah. Dan ini kan kejadian memalukan. Tahu nggak? Daud setelah itu tidak intervensi. Paling cuma marah, nggak suka hati. Sampai Absalom merasa kokonya Tamar itu, koko kandungnya merasa nggak terima. Papa kok nggak lakukan apa-apa. Akhirnya dia bawa keadilan masuk ke tangannya sendiri. Dia bunuh itu saudara setengah saudaranya yaitu si Amnon. Saya kadang-kadang berpikir kenapa Daud diam ya? Sibuk atau bukan? Saya menemukan suatu pencerahan. Karena Daud adalah seorang ayah yang secara pribadi dia masih tertuduh dengan dosanya masa lalu. Nah ini loh, papa-papa, kalau Anda masih ada isu-isu masa lalu Anda belum diselesaikan dengan Tuhan, selesaikan segera. Kalau tidak gitu Anda dan saya tidak bisa jadi papa atau ayah yang efektif. Gimana kita mau campuri urusan hubungan seksual anak kita? Kalau kita sendiri terlibat dalam dosa-dosa seks sampai sekarang tidak pernah berhenti. Gimana? Kita pasti nggak punya otoritas. Kita merasa nggak layak mendidik dia. Kalau Anda nggak layak, mau serahkan siapa? Anda ayah. Pendidik dalam rumah itu papa, nggak harus bisa khotbah. Harus bisa khotbah. Gini loh, jangan pernah berkata aku nggak bisa khotbah, jadi aku nggak bisa ngajar. Kalau Anda bisa pesan makanan di restoran, Anda bisa didik anak. Anda bisa beritahu pikiranmu, aku mau nasi goreng. Berarti Anda bisa taruh dalam kata-kata kan apa yang Anda mau. Kalau Anda mau aja, pasti bisa didik anak Anda kok. Pasti bisa. Jadi, bagaimana caranya Anda bisa bicara sama anak Anda, nak kamu jangan sampai loh ya, hamil di luar nikah, diajari, jangan sampai hubungan seks dulu sebelum diberkati segalanya, nggak bisa. Karena papa dan mama ini sudah kecelakaan sebelum nikah, ngerti maksud saya? Kalau memang itu adalah sesuatu yang mengganjal di hatimu, tapi masa lalu Anda tidak hidup lagi dalam dosa itu, cepat tutup. Cepat bilang sama Tuhan, maaf kasih aku lahir baru, kasih aku hidup baru dan otoritas yang baru. Aku tetap harus campuri anak saya, tapi bukan dengan marah-marah, dengan kasih. Beritahu sama dia. Kalau anak belum tahu, gak usah buka semua sama anak. Tapi kalau anak sudah terlanjur tahu, bilang jangan seperti papa.
Tapi izinkan papa tetap punya otoritas karena papa tetap ayahmu. Kalau hubungan itu baik, anak pasti gak akan lihat masa lalu Anda. Anak melihat Anda sekarang dan menerima otoritas Anda. Kalau pembawaan Anda itu berwibawa dengan kasih, pasti diterima. Anak tidak akan berkata, papa sendiri, kalau Anda sudah sorry, anak tahu bahwa itu salah. Dan Anda sendiri bisa mengakui dan berkata, jangan seperti papa. Papa makan getahnya. Kalau Anda bisa campuri, bagaimana bisa Anda campuri hubungan dia dengan lawan jenis? Kalau hubungan Anda dengan lawan jenis dulu masih mengganjal, yaitu maminya. Selesaikan. Daud itu gak selesai isu masa lalunya, jadi dia lumpuh secara sebagai orang tua. Absalom itu setelah bunuh ya, dia pulang kan Daud marah, tapi akhirnya pulang. Anda tahu ceritanya, Daud tidak marah lagi, tapi juga tidak menganggap dia. Absalom sakit hati, papa ini maunya apa? Mending gue dibunuh sekalian daripada didiamin gini. Maunya gimana? Aku dibawa datang dari tempat jauh. Suruh pulang kembali dari negeri orang. Tapi setelah datang dicuekin. Absalom dendam. Akhirnya dia membuat pemberontakan. Yang berakhir dia sendiri terbunuh. Daud tidak involve. Lain kali kalau tulis survei yang mau menikah, siapa mendidik anak? Tulis, saya dan istri. Kalau enggak, pemberkatannya nanti, matikan lampu aja. Matikan listrik. Bapak Ibu, waktunya kita mengerti bahwa ayah adalah leader. Jangan membolos soal itu. Amin Bapak Ibu. Ya, siapa lagi selain Daud? Laban. Laban ini adalah mertuanya Yakub. Tapi saya tidak mau bicara hubungan mertua mantu. Itu untuk lain waktu. Izinkan saya bicara tentang ayah dan anak. Laban ini gak baik. Ini orang ya, gak bisa jujur. Hari ini saya baru masukkan di dalam update status saya di Facebook dan Twitter begini. Pembicaraan kita dengan anak-anak kita harus diwarnai dengan kejujuran. Diwarnai dengan kesungguhan hati, perhatian penuh. Dan juga diwarnai dengan visi-visi kita. Harus jelas. Laban adalah tipe orang yang berpolitik dengan anak sendiri. Dia adalah orang yang bisa ngerasani anak A dengan anak B dengan anak A, dan mengadu domba. Ini pemimpin yang buruk di dalam gereja atau dalam perusahaan ini juga sama. Gak tahu kenapa ada orang yang kayak begitu sama orang itu gak bisa terus terang. Main politik segala, orang itu gak bisa lurus belat-belit. Laban tuh kayak gitu. Wong mantunya sendiri loh jadi korban. 14 tahun suruh kerja, gaji diganti-ganti berkali-kali. Tapi Laban ini jahat sama anaknya sendiri, dia menciptakan persaingan, secara sengaja dia ciptakan persaingan di antara kedua, di antara anak-anaknya untuk mendapatkan cintanya. Ngeri punya papa kayak gini. Papa yang menurut saya papa gini ini adalah papa yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Jangan jadi kayak gitu. Sebenarnya terus terang, ya orang keluarga pecah itu sedikit banyak itu suami yang andil. Demikian pula keluarga itu bersatu, itu tetap suami biasanya yang porsinya paling besar untuk mempertahankannya. Kita lihat yang berikutnya namanya Yakub. Ini sekarang kita lihat mantunya Yakub. Yakub juga bukan papa yang baik. Sebedet. Dia pinter menjadi ayah. Dia pinter menjadi ayah, tapi nggak bisa berfungsi sebagai ayah. Maksudnya pinter jadi ayah, dia ini nggak mandul 12 anaknya. Pandai buat anak. Tetapi tidak bisa didik anak. Yakub ini kebalik, dia nggak sengaja. Tapi ketidaksengajanya bukan alasan, bukan berarti dia dibenarkan, karena dia ini menutup sebelah mata terhadap pertikaian dan persaingan di antara anak-anaknya. Inilah pemimpin yang tidak tegas dalam keluarga. Dalam perusahaan, apalagi kalau bisnis keluarga. Ini adalah papa yang berkata, sudahlah damailah, sekalian kerja, sekalian atur sendiri. Tapi kalau 2 anak, 3 anak, 4 anak, semua punya keluarga sendiri. Kalau tidak ada garis yang jelas, itu harus papanya. Kalau tidak gitu namanya berebut kuasa. Ini papa yang gak tegas. Yakub tutup mata, malah justru memperburuk dengan memberikan jubah warna-warni kepada Yusuf. Dia memperburuk pertikaian itu. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya loh ya, sebuah perusahaan keluarga sampai pecah, saya tidak bisa salahkan ayah, karena saya tahu betapa susahnya jadi papa. Tapi jujur ya, pasti ada ketidakbecusan bapaknya di dalam itu. Sebuah gereja kalau sampai terjadi konflik, sampai terjadi komplikasi ngeri, sang ayah nggak becus. Saya nggak bisa berkata bahwa ayah saja yang disalahkan, pasti banyak kesalahan. Tapi kalau sampai sesuatu itu terjadi komplikasi luar biasa, I am sure
itu bisa preventable, itu bisa dicegah kalau sang ayah tegas. Kamu di sini tidak bisa netral. Papa atau ayah yang mencoba main aman adalah papa yang membahayakan anak-anaknya. Kita tidak boleh. Jadi pemimpin harus mudah diikuti. Tidak boleh kita bilang A sama B, B sama A, lalu sama C ngerasani A dan B. Kita harus mudah diikuti, kita harus nggak bisa netral, namun jangan memihak. Kita harus bisa beritahu kepada pihak yang dikalahkan sementara, kamu harus bisa ngalah, karena dia kokoh. Kita harus bisa buka bicara, mungkin tidak terima sebentar, tapi kamguan nantinya, tapi nanti bisa puas. Daripada abu-abu, nggak tahu, cuci tangan seperti Pontius Pilatus, lalu biarin mereka berdarah-darah. Padahal orang-orang baik tadinya. Dalam perusahaan juga banyak yang begitu. Nggak jelas ini. Koko atau aku, Cece atau aku. Abangku, masku atau mbakku. Ini gimana Pak? Nggak tahu, sekalian urus sendiri. Ya perang dong. Perang dong. Yakub itu kayak gitu. Udahlah. Itu sama dengan orang melihat seseorang dirampok. Dia diam saja, tidak melaporkan. Dia juga setuju dengan perbuatan itu. Apa yang dibutuhkan oleh seorang ayah? Dari seorang ayah, ketegasannya. Kalau Anda memimpin sebagai nakoda, kirimu kiri, kananmu kanan. Jangan berkata, mari kita lihat terserah kalian. Nanti bisa kanan kiri. Yakub ayah yang pelimpan. Jadi papa harus berani disalah ngerti. Harus berani ngambil keputusan yang susah. Begini, mendingan papa dibenci daripada kalian saling benci. Nanti sambil diayomi pelan-pelan kan mengerti. Ayah, jangan serahkan tugasmu yang terbesar. Apa itu? Mengambil keputusan terakhir. Jangan bolos itu. Presiden juga sama. Kalau presiden tidak bisa ngambil keputusan, parah bukan? Bisa parah bukan? Institusi dengan institusi, organisasi pemerintah dengan organisasi pemerintah bisa pecah-pecah, tidak karuan. Karena itu seorang ayah tidak boleh ada personal interest. Dia harus memikirkan kebaikan keluarganya. Itu. Negara tak harus pecah, organisasi juga. Gereja, pekerjaan, bisnis keluarga, dan keluarga. Harus ada pemimpin yang becus. Itulah seorang ayah. Your leadership is needed. Karena itu, hai pria yang belum menikah, jangan tergesa-gesa untuk kawin dulu. Learn to make decisions first, the right and good decisions. It will be your hardest job. Akan menjadi pekerjaanmu tugasmu yang paling berat. Bikin anak, semua gampang. Banyak orang keperucutan. Semua bisa. Natural itu. Benar. Ya. Mau bikin, tapi mau Anda suatu hari punya anak, Anda kasih makan, pinter, ulet kerja, kasih duit. Gampang, singkat cerita. Tapi mengambil keputusan relasional, wow, susahnya. Itulah ayah. That's daddy, man. That's daddy. Ya, amin. Mari kita sekarang lihat dari contoh-contoh ini. Setelah Yakub siapa lagi? Saul. Saul ini kenapa dia bad dad? Kenapa dia adalah ayah yang buruk? Karena Saul mempersulit anak-anaknya untuk menghormati dia. Inilah orang yang merampok dari diri anaknya segala alasan untuk bisa menghormati papanya. Jadi ada anak-anak tertentu, ada ayah tertentu yang membuat anaknya untuk menghormati dia itu adalah pikul salib. Karena Alkitab kan berkata, hormati ayah ibumu, bukan hanya hormati, kan gak ada perkataan hormati ayah ibumu yang baik. Yang jahat, penjahat pun tetap harus dihormati. Cuman kalau seandainya saya punya seorang ayah yang penjahat, saya pasti hormati, tapi saya gak mau mendekat, karena saya takut. Nanti kalau dia penjahat, kan ada ayah yang kayak gitu, saya pernah lihat kasus-kasus begitu, kasihan. Anaknya dilema, karena anaknya tahu firman, dia harus hormati papanya, tapi dia tahu papanya itu seperti apa, dan anaknya juga dalam bahaya. Jadi dia berkata, aku hormati saja, tapi aku hormati karena takut akan Tuhan, bukan karena aku memang mau demikian. Aku hormati dia, ini Saul kayak begitu. Yonatan itu loh, luar biasa, itu salah satu pahlawan. Orang ini tidak punya alasan untuk hormati papanya, tetap hormati papanya, setia sampai mati di perangnya itu cuma berapa meter dari badannya papanya. Dia lindungi papanya sampai mati, meninggal dunia. Padahal dia bisa punya pilihan untuk memihak ke Daud. Tapi kasihan jadi Yonatan ini korban. Gimana pun juga seorang ayah pasti memakan korban kalau dia salah jalan. Andai kata Yonatan punya alasan untuk menghormati papanya kan beda ceritanya ya.
Saul membuat bahkan Mikal, putrinya pun tidak bisa hormat sama dia. Saul itu begitu nggak bijaksana mau bunuh suaminya Mikal, mantunya sendiri. Bayang ini orang jahatnya. Saya pernah lihat orang jahat, saya kasih nasihat sama anaknya, kamu tetap harus hormat. Terus dia salah ngerti, dikiranya saya nih, kan kadang-kadang kalau kita rohani itu kan, dia nggak bisa punya hikmat praktis kan dirohanin semua. Tapi saya nggak bisa, dia pertama itu saya pikir orang ini kok berontak banget ya, saya bilang suruh hormati. Kok nggak mau, ternyata Tuhan kasih saya hikmat, ternyata dia ini salah ngerti kata hormat. Dia kira yang saya suruh dia hormati itu berarti dia suruh terima papanya di rumahnya. Padahal papanya ini penjahat beneran kriminal. Dan sama anaknya juga nggak, cuman maunya duit doang. Oh gitu maksudnya, saya bilang, kalau gitu kamu salah ngerti, saya hanya suruh Anda hormati. Apa yang Anda bisa beri, Anda bisa beri. Kalau papa Anda sudah setengah mati, kalau masuk rumah sakit ICU nggak punya duit, Anda harus keluarkan. Anda harus keluarkan, Anda harus hormati, sekalipun dia ayah Anda garong. Tapi saya tidak pernah minta Anda terima dia di rumahnya seperti permintaannya. Bisa mati anak-anakmu. Ayahnya bawa narkoba, anak-anaknya gimana? Oh gitu ya, saya kira tadi Pastor Philip suruh saya sampai terima. Enggak, hormat. Enggak tentu suruh sayang lagi. Karena itu ayah-ayah di sini, jangan Anda puas sampai taraf anak Anda hormat sama Anda. Saya punya goal dalam hidup anak-anak saya. Demi kebaikan mereka, bukan untuk saya ya, saya nggak gila hormat. Bukan sampai mereka hormat sama saya. Saya mau mereka cinta saya, kagum sama saya. Supaya suatu hari kalau saya nggak ada, mereka bisa berdoa gini. Allahnya Abraham, Ishak, Yakub, dan Philip Mantova. Dia nggak malu nyandang gelar Mantova gitu loh. Dia tahu ada Allahku. Saya tidak mau mereka hormat sama saya, karena saya tahu kalau mereka tahu firman dari kecil, mereka pasti hormat sama saya. Saya mau jadi penjahat juga mereka hormat. Saya tidak mau mereka hormat tapi malu sama saya. Hormat tapi menjauh. Hormat tapi jangan dekat sama papa. Hormat tapi aku tidak bisa belajar apa-apa dari dia, kecuali aku harus hormat seumur hidup karena dia yang melahirkan aku. Bukan, karena dialah yang memberiku kehidupan, kan papa tidak melahirkan kan. Siapa di sini papa punya kandungan? Saya tidak mau, saya mau mereka sayang sama saya mau mereka kagum sama saya. Jangan jadi kayak Saul. Dia berhasil jadi orang tua, memang betul. Lihat dari Yonatan, berhasil bro. Yonatan dulu anaknya sampai gitu. Tapi saya harus sebut itu keberhasilan Tuhan saja. Tapi kalau Saul berubah, harusnya keberhasilan Tuhan dan keberhasilan Saul bersama. Orang tua harus punya goal itu. Amin Bapak Ibu. Saul. Lalu habis itu siapa? Yang kelima, Eli. Eli ini juga sama Daud, gak terlibat mendidik anaknya. Hofni Pinehas adalah orang yang korupsi uang dan juga wanita. Padahal mereka pendeta. Eli ini kan keluarga pendeta. Di perjanjian lama, mereka imam besar. Eli ini ditegur sama Tuhan, kamu kok lebih menghormati anak-anakmu daripada menghormati aku. Karena Eli ini tidak seperti Daud, dia gak punya tuduhan karena gak punya skandal. Tapi Eli ini simple. Sederhana alasannya, kenapa dia tidak tegur anak-anaknya. Mau tahu apa? Males. Karena Eli ini gemuk. Bukan badannya, dia juga gemuk. Dia tuh, besoklah. Dia punya prinsip yang sangat familiar dengan kita. Kalau bisa diundur besok, kenapa harus selesaikan sekarang? Ngomong sama anak, besok apalagi pembicaraan yang susah. Papa biasanya males. Kalau ada mama, lempar ke mama. Kalau nggak ada mama, pasti bisa ngerti-ngerti sendiri nanti waktu dewasa. Di sini loh tugas seorang ayah. Ayah harus mengerti satu hal, di dalam dunia parenting, saya tidak gurui Anda jauh banyak yang lebih tua dari saya. Tapi saya sendiri pelajari, saya sharing sama Anda mau tiru nggak apa-apa, nggak mau ya nggak apa-apa. Di dalam dunia parenting, semuanya semi manual. What you do not utter, your children will not learn. What you do not say it, your children will not learn it. Apa yang tidak Anda ucapkan, anak Anda tidak akan pelajari. Apa yang Anda tidak katakan, anak Anda tidak akan mengerti. Jadi termasuk seks edukasi. Saya sudah pernah lakukan pada anak-anak saya. Dengan taraf yang mereka mengerti, saya bicara sama mereka dan itu harus diulang-ulang. Capek. Terus terang kalau mau tanya, saya juga sibuk sama dengan Anda. Capek, tapi saya nggak boleh bolos. Kalau saya bisa profesional jadi pendeta, saya suka nggak suka sekarang ini saya harus khotbah, harus selesaikan tinggal 21 menit, coba lihat di TV itu. Jadi nggak usah lihat jamnya, saya beritahu dulu. Saya profesional selesaikan firman yang saya bagikan.
Saya nggak bisa berkata, males susah bicaraan gini susah, nggak usah, udah nggak bisa. Kalau saya bisa profesional, kalau Anda bisa profesional jadi pengusaha, jadi pekerja, jadi staff, jadi karyawan, Anda suka, nggak nggak ngelembur, encok, nggak encok, jam 8 cek log. Pulang sore. Nggak suka. Padahal yang Anda suka apa? Kalau Anda ditanya, apa kesukaan Anda? Pekerjaan apa yang ideal? Saya kepingin bekerja, yang cuma taruh duit saja. Cepat kembali, nggak usah kerja, passive income. Bisa jalan-jalan, pensiun muda. Ya, mimpilah. Makanya ke bisnis breakthrough besok. Break your limit. So you won't break your bone. Kalau ditanya kesukaan Anda, itu yang nyaman. Tapi kenapa kalau Anda disuruh ngantar koran, kalau itu satu-satunya pekerjaan, Anda tetap lakukan. Jam 8 sampai jam 5. Why? Demi uang. Kenapa tidak nyaman bicara sama anak pembicara? Mungkin Anda merasa Anda tidak pandai khotbah. Sama di kerjaan Anda merasa Anda juga bukan pekerja keras, tapi Anda tetap akhirnya bekerja keras karena terpaksa. Kalau Anda bisa terpaksa karena uang, kenapa nggak bisa terpaksa karena kasih? Kalau Anda bisa terpaksa karena duit, kenapa nggak bisa terpaksa karena cinta? Itu darah daging Anda sendiri, Bapak Ibu Saudara. Saya beritahu sama saya sendiri, saya bisa profesional jadi pendeta. Saya harus sama atau lebih profesional jadi papa. Sebab sukses apapun di luar sana tidak bisa menebus kegagalan saya di rumah. Karena itu saya tidak mau gagal di rumah. Kita bisa terpaksa kan? Aku ini sebenarnya orang yang tidak kuat loh, tapi harus kerja banting tulang. Kenapa? Ya sudah, tidak ada pilihan. Ya sudah, beritahu pada dirimu sendiri, tidak ada pilihan. Anda menyandang gelar ayah. Kalau tidak siap, jangan beranak. Kalau sudah keluar anaknya, siapkan dirimu. Sederhana bukan? Profesional, duduk ngomong sama mereka, aku gak pintar khotbah. Ya sudah, tetap harus usaha. Gini loh, nak papa mau ngomong. Alangkah baiknya kalau komunikasi sudah terbangun lama. Kalau infusnya itu sudah nancep, tinggal ganti selang. Dan kasihan orang yang tidak pernah bicara sekarang, tapi gak pernah telak. Tidak ada kata terlambat dalam kamus Tuhan. Jadi kalau Anda mulai sekarang merintis jalan dengan anak Anda, kemungkinan besar masih bisa ketolong. Penanganan dini namanya. Jadi kalau Anda sekarang masih bisa bangun jalur, mungkin jangan setelah selesai ini Anda punya 100 pembicaraan dengan dia langsung dirampel semuanya dalam satu hari. Jangan. Anda sadar ini, Anda mulai buat strategi. Dalam 1 tahun ini aku akan pupuk hubungan dengan anakku yang selama 10 tahun terakhir ini aku sudah absen dalam hidupnya. Jangan langsung bicara yang berat. Belum apa-apa langsung bilang, Papa mau bilang tentang pertemananmu. Papa enggak ada dalam hidupku, kok tiba-tiba campur di perkawananku. Nah gitu, tunggu dulu. Setengah tahun lagi baru bilang tentang persahabatannya, teman-temannya, pergaulannya. Sekarang bangun dulu waktu dan hubungan. Ayah kembali bekerja, jangan bolos. Amin. Jangan bolos. Bicara sama mereka. Nah, itu Eli males. Dia bilang, aduh ini pembicaraan susah. Apalagi kalau cowok ya kan. Mama lebih bisa ngomong. Kalau laki itu lebih gak gampang. Laki itu pria yang lebih gak pribadi. Coba kalau kita ketemu laki dengan laki, halo ya nama saya Yohanes, oh ya kerjanya apa? Langsung kerjanya. Kalau perempuan lain, iya Ci, oh ya bagus ya rambutnya Ci, ya langsung ke pribadinya. Kalau laki ya sama kita sama-sama laki gitu ya, oh iya namanya siapa? Oh namanya Wiki, ya, bagus ya rambutnya. Anda mulai mikir itu laki enggak orang itu? Langsung Anda sarankan ambil brosur, pergilah Pure Desire. Ya kan? Nah kalau tiba-tiba kita di dunia kerja gitu, tiba-tiba langsung ke rumah bicara hati ke hati itu mana Isa? Isa karena firman Tuhan berkata di Ulangan, Bapa lah yang duduk berjalan, berlari dengan anaknya, berkali-kali memberitahu kepada mereka, jalan-jalan Tuhan. Saya kira itu tugas pendeta, jangan kasih ini pendeta. Pendeta biar urusin papanya, papa urusin anaknya. Nangkep ini? Ayo, masih mau menikah dini? Amin. Itulah sebabnya cowok menikahnya lebih gede dari perempuan itu tinggi dulu. Ya kan? Umur 14 sudah sepohon cemara. Laki umur 14 masih tetap berada di bawah tanah. Ya kan? Alam pun berbicara. Cewek berdiri dulu belajar ilmu supaya jangan bodoh. Jadi Kartini,
Kalau nanti tunduk, bukan karena terpaksa, tapi karena cinta, karena pilihan. Tapi cowok dipupuk Tuhan pelan-pelan. Itu kayak bikin suatu masakan yang super enak. Dikukus 18 jam. Pelan-pelan, pelan-pelan. Umur 18 tahun baru kelihatan pertumbuhan. Sedikit ada pentolnya di sini. Pelan-pelan sampai umur sekian, sampai umur nanti sampai mateng baru teng 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 teng. Karena cowok nanti yang nakodanya, bro. Cowok itu nakodanya. Makanya Tuhan tidak tergesa-gesa. Perempuan asistennya. Tunggu dulu belajar ilmu. Cowok pelan-pelan resapi satu-satu leadership ke tiap keputusan. Satu. Makanya kita yang laki ini harus bangga, kita lah lapis legit. Oh, kasih tepuk tangan buat kami, para Adam. Amin. Ya, coba bisa memahami ini, tangkap dengan segenap hati. Jangan jadi seperti Eli. Dua lagi contoh ke-6 dan 7 sebelum saya kasihkan yang positifnya. Manoah ini adalah papanya Simson. Nah, Manoah ini bukan ayah yang baik, mengapa? Karena dia tidak bisa mengarahkan bakat anaknya. Saya pernah sekali baca cerita tentang Simpson ya, Simpson ya, Indonesia Simpson atau Samson? Simpson. Saya baca soal Simpson ini, saya pikir Tuhan kok nggak adil ya, kenapa Tuhan kasih bakat lalu orang ini rusak? Lalu Roh Kudus tegur saya, Tuhan tidak pernah memberikan bakat untuk menghancurkan orang itu, tapi untuk memberkati dia. Tapi bakat selalu diberikan setengah matang. Butuh figur ayah untuk mengarahkan. Bahkan dibutuhkan figur papa untuk menemukan. Contohnya di sebuah film, ini nggak real, bukan true story, ini cuma mitos belaka. Man of Steel. Kan ada yang namanya papanya atau kakeknya itu, saya kurang ingat. Yang beritahu sama dia, kamu punya super power, jangan dipakai sebelum waktu. Simpson ini mungkin menemukan kekuatannya karena papanya terlalu sibuk, tidak involve. Mungkin suatu hari menemukannya ketika dia berantem sama temannya. Ketika berantem, loh kok cuklek. Dia tidak ngerti kekuatan yang diberikan kepadanya. Papanya tidak pernah duduk dan beritahu, hati-hati dengan super powermu, kamu tuh jenius di bidang ini. Tapi bukan berarti kamu langsung bisa berhasil loh ya. Kamu harus hati-hati dalam langkah dan tiap jalanmu. Kamu persiapkan diri, karakter segalanya. Papanya nggak ngasih dia jangan. Dia menemukan atas dirinya sendiri. Karena itu dia merasa berat dan dia nggak ngerti ini gunanya untuk apa. Dia ngerti itu terakhir tuh loh, waktu dia belum mati. Ini papa yang gagal, papanya harus kolek dia punya body. Dalam keadaan meninggal dunia dengan mengenaskan. Dia taunya itu waktu dia sudah tidak punya mata tuh. Untuk ini kekuatan jeniusku itu. Brum! 3.000 raja Filistin mati. 3.000 orang Filistin raja-rajanya. Coba bayangin, sayang kan? Papa perlu terlibat duduk bicara karir sama anak. Saya libatkan dari sejak anak-anak saya 3 kecil. Saya ngomong sama mereka. Tentunya gak bisa terlalu berat. Kalau kita ngomong tentang karir yang terlalu dalam, mereka gak ngerti. Papa yang paling paham mereka di taraf mana. Saya beritahu kepada 3 anak saya dari kecil. Potensi-potensi possible karir mereka. Saya kadang-kadang bicara tentang uang sama mereka. Saya share visi saya tentang hidup mereka. Saya beritahu doa saya apa. Doa maminya apa. Kenapa begitu? Karena papa yang sudah ada di dunia karir. Papa sama anak itu satu darah dan daging. Cuma yang satu darah dagingnya masih ada di sekolah. Yang satunya sudah di dunia kerja yang mengerti. Mereka butuh pengintai di sebelah sini. Jangan serahkan ke guru. Guru akademis boleh. Maaf yang guru ya. Jangan nanti anak saya diceng semuanya. Serahkan ke ayah. Mama dan papa yang bicara. Kadang-kadang saya ditanya sama anak saya. Dad, what will I be someday? Aku akan jadi apa? Saya nggak harus nyanyi. Que sera, whatever will be. The future is hard to see. Que sera. Jangan serahkan ke sera apa yang menjadi tanggung jawab ayah. Enggak. Saya nggak akan tahu. Saya bimbing dulu. Nanti jadi apa terserah. Tapi saya beritahu wacana saya. Saya beritahu wawasan saya. Begini loh. Kamu punya bakat begini. Mungkin ada berapa bakatmu ini yang dikonfirmasi dia. Tapi ini mungkin bisa jadi hobi suatu hari kalau Tuhan kehendaki. Selalu ujungnya kalau Tuhan izinkan, kalau Tuhan kehendaki. Tapi yang ini mungkin bisa jadi karir. Ada beberapa sekolah mungkin kamu bisa ambil. Kalau anak sudah lebih gede, mulai remaja kan bisa bicara tentang apa itu double major. Anda bisa mengambil beberapa major, nggak hanya satu saja fakultas.
Anda bisa beritahu, mungkin bisa begini, yang ini kamu bisa untuk pelayanan, salurkan. Tapi yang ini mungkin, karena di Indonesia kondisi ini kan dia nggak ngerti Indonesia bedanya apa sama luar negeri. Di Indonesia itu mana yang lebih berarti, ya kan? Ya kan gitu, nggak ngerti. Jadi kita harus beritahu nih gini kondisi. Oh gitu ya. Kasih dia wawasan. Kadang-kadang saya akan beritahu terus terang. Dad, saya bisa gini enggak? Saya bilang, kamu pasti bisa. Saya harus timbang-timbang, ini akan jadi nanti beban buat dia atau enggak? Enggak, saya rasa dia suka cita. Kamu pasti bisa. Jadi yakin, kamu pasti bisa. Nanti tak ajari, tenang aja. Saya sama anak saya enggak pakai kuasa profetik. Jangan kira pendeta enak loh, pendeta pasti gampang. Oh, Tuhan beritahu sama aku, kamu akan jadi ini, langsung secara profetik. Tambah sulit, anak sendiri saya enggak bisa. Tanya dokter, dokter kalau tangani anak sendiri, pasti lebih gemetar. Bukan berarti tidak percaya, jangan salah. Pendeta juga sama. Justru di rumah saya nggak bisa pakai profetik. Harus pengenalan. Sebagai ayah, Anda dan saya satu bot. Satu perahu. Cuman bedanya, dalam pengalaman hidup saya menjadi message. Menjadi pesan, karena saya diurapi untuk dibawa naik ke atas, untuk membagikan roti. Tapi pengalamanku udah lebih supernatural dari pengalamanmu. Firman ini diurapi untuk kita. Saya sebagai ayah, sama dengan Anda sebagai ayah. Lebih kurangnya batas dan kelebihannya. Plek, sama. Cuman saya sebagai pendeta harus komitmen sama anak saya untuk menjadi teladan juga buat jemaat yang saya gembalakan. Bisa nangkep ini ya Bapak Ibu Saudara. Sorry kalau Anda lebih tua, saya gurui Anda. Saya tidak bermaksud demikian. Cuma bedanya satu aja, saya punya pangkat. Gembala, saya bisa ajari Anda. Itu dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yang terakhir, contoh yang buruk yang terakhir, namanya Lot. Lot ini papa yang kurang baik karena dia itu dalam segala keputusannya egois banget. Dia itu secara sengaja menuntun keluarganya masuk ke dalam pencobaan. Ini tipe orang tua yang kalau nonton apa nggak peduli nanti anaknya itu baik buat anaknya, enggak. Bukan berarti melulu tentang anak melulu, tapi kadang-kadang kita membuat keputusan itu harus memikirkan kepentingan bersama, nggak cuma kepentingannya dia sendiri. Ini papa yang nggak peduli, pokoknya gua senang mau apa. Anda mau terima pekerjaan, dapat promosi apa, mikirkan untuk seluruh keluarga. Masukkan di dalam pertimbangan Anda, di samping pertimbangan untuk diri sendiri. Ini ada ayah yang nggak peduli. Dia pokoknya untuk dia. Nah, Lot tidak baik. Nah, sekarang kita lihat kepada 4 yang bagian B. Ini bagus sekali, dikatakan didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kata nasihat ajaran dan nasihat Tuhan itu didiklah di dalam perkataan dan caranya Tuhan. Itu ayah punya peran. Karena itu sekarang kita masuk ke bagian pertanyaan, 5 poin yang bisa Anda bawa pulang sebagai saran buat kita bersama bagaimana menjadi ayah yang baik. Yang pertama, ciptakan waktu untuk keluarga. Waktu itu tidak ada bagi beberapa orang, saya tahu. Karena itu waktu harus diciptakan. Kalau ada mau, ada jalan. Terus terang kita yang masih tinggal di Surabaya, di Jakarta aja nggak ada alasan. Yang hanya bisa pergi ke 1 tempat, 2 tempat sehari karena macetnya. Surabaya, tenang. Saya beritahu lah Bapak Ibu Saudara, udahlah kita di Surabaya itu nggak bisa, nggak punya waktu itu. Kemana-mana dekat. Mana-mana dekat. Macet kita tuh macet masih jalan. Di Jakarta itu macetnya itu betul-betul macet. Di sini jangan pernah bilang ada waktu. Ya kan? Apalagi di Masohi. Selalu punya waktu. Ciptakan waktu. Ciptakan waktu sama anak. Ciptakan waktu suami istri punya waktu kencan berdua. Yang gak punya anak, anggaplah Anda kencan selalu. Yang belum punya anak. Ciptakan waktu dengan anak. Dan yang kedua, tunjukkan perhatian sungguh-sungguh. Ini bukan bicara kuantitas tapi kualitas. Buat apa kita punya waktu kuantitas, tapi waktu kita punya waktu kita nggak punya banyak waktu, tapi sekali punya waktu dipakai untuk marah-marah. Saya juga pernah begitu, saya juga tergoda kadang-kadang. Karena kadang-kadang kalau sibuk sekali punya waktu sama anak-anak, tiba-tiba saya pikir kenapa anak-anak nakal ya waktu ketemu. Karena mungkin itulah mereka butuh perhatian, karena selama ini mungkin papa sibuk ya kan. Jadi biarin mereka lewatin dulu setengah jam pertama kenakalan mereka. Kalau kita marah, kita bunuh potensi komunikasi. Kita bunuh di dalam diri mereka, kreativitas mereka untuk ekspresikan diri. Belum apa-apa udah disemprot papa. Jadi takut hubungannya. Jadi saya diingatkan Roh Kudus. Tunjukkan perhatian sungguh-sungguh. Jangan lekas marah, tapi cepat. Tapi lekaslah mendengar, lambat di dalam marah dan emosi. Amin Bapak Ibu. Taruh handphonenya kalau makan. Saya berusaha kadang-kadang,
ada hidup atau mati urusan yang ada di dalam tangan saya, di handphone saya. Tapi ada waktunya ya saya harus tutup. Kadang-kadang malah saya diingatkan, Pastor Philip berkata, ada anak saya yang berkata, Pastor Philip berkata, taruh handphonemu ketika makan. Ya saya langsung ngerti, yo. Bisa ulangi khotbah saya ya, Pastor Philip berkata, ya enggak gampang, ayo. Jadi pendeta siapa bilang mudah. Tapi saya senang ini. Tadi waktu siang, anak saya yang pertama yang ikut sama saya. Setelah pulang, saya kan selalu tanya, karena anak-anak saya itu saya anggap juga murid-murid saya. Saya bilang, kamu belajar apa, Vanessa? Dia bilang, aku enggak belajar apa-apa. Pertama saya kecewa dengan gitu, enggak belajar apa-apa. Yang ngerti ini tentang ayat, tapi kan paling enggak kan belajar sesuatu. Dia bilang, karena semua itu sudah dipraktekkan, enggak ada yang baru buat aku. Saya jadi sekali itu saja, Tuhan izinkan saya sombong sekali itu aja. Kepala saya membeledak, saudara-saudara. Itu pujian yang terindah, tahu enggak, ketika anak berkata, Papa aku praktekkan khotbahnya. Atau lebih tepatnya, khotbahnya itu dari prakteknya. Dan saya berkata, saya diam aja, saya enggak ngomong apa-apa sama Vanessa. Saya bilang, saya cuma senyum. Saya berkata, puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah yang ini enggak membuat meledak kepala, enggak kok. Sudah meledak sekali aja cukup. Ganti kepala mahal. Amin Bapak Ibu. Tunjukkan perhatian sungguh-sungguh. Pembicaraan kita dengan anak kita penuh dengan visi-visi kita. Ceritakan mimpi kita sama mereka, bukan berlebihan. Ceritakan doa kita sama mereka apa. Pernah sekali saya ditanya, apa Dad, apa doa Daddy untuk kita? Atau apa, what is your greatest wish for your children? Atau apa kerinduan Daddy yang terbesar dalam kehidupan kami? Saya bilang, my children serve the Lord. Anak-anakku melayani Tuhan. Udah itu aja. Bapak Ibu Saudara, itu tugas kita. Ayah yang ditanya, kenapa kok bukan mama? Saya nggak ngerti. Karena papa palu godamnya. Jangan absen ya saudara. Kamu tuh ngomong apa? Tunggu dulu. Ya Pak, gimana? Deal ya. Jadi nggak? Ini anaknya. Ini kan cuma alatnya. Ini nanti bisa habis di situ loh. Ini tadi ini berapa M di telinga Anda ini bisa habis nanti 10 tahun lagi di tangan orang itu loh. Apa gunanya kau memperoleh seluruh dunia, kehilangan nyawamu, darah dan dagingmu? Kembali committed, oh fathers. Sama-sama, sama saya bukan sempurna, ayo kita gandeng tangan. Yang ketiga, beri disiplin dan pujian. Martin Luther berkata, taruh apel di sebelah rotan, jangan simpan rotan dari anak. Namanya nggak cinta. Rotan maksudnya bukan pukul, tadi kebaktian 2 saya beritahu, jangan pukul anak. Pukul adalah cara disiplin yang paling buruk. Karena itu dilandasi amarah dan mengajarkan kekerasan. Ada banyak cara lain kok. Ya, nggak usah. Saya bukan berkata jangan gitu, tapi ada jalan lain. Ngapain pilih yang itu? Tapi jangan itu aja. Martin Luther berkata kasih apel di sebelah rotan, maksudnya kalau sudah rotan, kalau dia berbuat benar, apelnya kasihkan. Beri pujian. Ayah yang hanya bisa tunjuk kelemahan anaknya adalah ayah yang tidak menguatkan. Tapi ketika anaknya berbuat benar, tolong beri pujian. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi kayak begitu. Yang keempat, cintai dan hargai istri di depan anak. Bagaimana menjadi ayah yang baik buat keluarganya? Cintai dan hargai istri di depan anak. Ini yang saya lihat sering sekali di Indonesia. Anak kurang ajar sama mama, bahkan di depan umum maki-maki mamanya, padahal masih kecil. Memang kalau dilihat lucu ya, ya sekarang lucu, nanti kalau udah gede nggak lucu. Itu kalau terjadi begitu, saya pernah lihat sekali di sebuah pesta kayak begitu. Itu ada saya lihat, wow. Lalu saya noleh ke papanya karena tahu ayahnya di sana. Nah, ngerti saya. Kenapa ini terjadi di keluarganya? Papanya diem. Kemungkinan bisa terjadi, papanya di rumah memperlakukan mamanya dengan kasar. Anak belajar. Karena nggak ada guru lebih besar daripada seorang papa di dalam keluarga. Dia lihat, oh gitu cara memperlakukan mamanya. Anak juga kan downplay, merendahkan ibunya karena papanya sendiri di depan mata mereka merendahkan mama mereka. Bisa jadi gitu. Atau bisa jadi bukan salah papanya. Papanya bukan dosa aktif tapi pasif. Artinya apa? Anak kan sekali-kali manipulasi. Anak kan yang ditakuti biasanya ayahnya. Mama kan lebih berani. Nah, sekali-kali anak pasti akan mencoba boundary atau mencoba batas-batasnya. Dia lihat, kalau aku maju lebih lagi, butuh visa nggak ya? Dia coba-coba, dia beranikan diri, maki mama sekali.
Waktu maki mama, mata lihat papa. Papa diam, dia tambah 1 meter lagi. Besok coba lebih berani lagi. Papa diam. Dia kurang ajar. Papa harusnya kalau lihat dosa pertama dilakukan, harusnya berkata, jangan ditampar, jangan dimarahi, nanti berbuat dosa yang lain. Kalau Anda lihat gitu, saran saya adalah, seorang ayah bisa berkata, bicara sama mama dijaga ya, itu orang tua. Cukup. Dengan pandangan papa, yang sedikit seperti Spider-Man, nggak usah marah. Itu mama kamu. Bicara tidak boleh seberani itu. Ya papi, ada tapi, ya begitu. Ada cara lain untuk bicara. Mengerti? Thank you. Cukup. Kalau anak masih kecil. Kalau masih besar, saya masih besar, sudah besar, masih besar. Kapan tuanya? Celakanya saya pernah diberitahu, anak yang sudah gerang umur 30, sama mamanya, maki-maki omong kotor, papanya cuma diem aja. Papa semacam apa itu? Meskipun papanya udah tua, biasanya anak gak berani pukul papanya. Berdiri kepada diam. Papa aja gak pernah memperlakukan mama kayak gitu, kamu kok berani? Kalau masih kecil, masuk ke kamarmu. Besok gak jadi kita nonton. Udah gitu. Semacam itu. Anda harus tegur. Kelihatan papanya gak berfungsi. Mama diinjak. Kalau Anda izinkan itu terhadap anak Anda akan kualat. Yang nuai siapa? Anak Anda sendiri. Ya. Yang kelima, yang terakhir, bagaimana menjadi ayah yang baik. Anda diberkati Tuhan hari ini? Amin. Yang kelima, yang terakhir, Papa harus menjadi contoh yang dapat diteladani. Itu dia. Nah, saya senang dengan sebuah reklame, sebuah bank swasta. Begini, suatu hari saya di pesawat, saya melihat, dan saya terharu. Dan saya rasa ini nilai Kristen. Seorang ayah dengan membawa anaknya yang masih kecil, sekecil anak saya yang paling kecil, Warren. Kelihatannya seperti umur 6 tahun karena anak itu lebih tampangnya kecil, kurus gitu, dibawa pergi ke karnaval. Di dalam karnaval itu yang pegang karcis, yang cek karcis, yang bertanya di loketnya, Bapak karcisnya berapa? Anak Anda umur berapa? Bapaknya bilang 7 tahun. Oh, kalau gitu harus beli 2. Ketika didapatkan uangnya, loket karcis itu, orang itu penjaganya bisikan ke papanya, Tuan kalau nggak ngomong sama saya, anak Anda udah umur 7, saya tuh nggak tahu. Anda mestinya bisa saja masuk hanya beli 1. Papanya senyum sama dia, lalu berkata, lalu lihat anaknya, betul, tapi dia akan tahu. Ngerti maksud saya? Papa harus hati-hati, papa itu teologi. Tindak tanduk ayah tidak sempurna, saya sebagai papa berapa kali saya minta maaf sama anak saya, kalau saya salah. Karena mereka harus tahu bahwa saya bukan Tuhan. Tapi itu membuat saya juga hati-hati. Setiap gerak-gerik saya menceritakan tentang Bapa di sorga. Saya bukan sempurna, Anda juga tidak. Tapi kita harus minimal jadi contoh yang bisa mereka teladani. Orang lain mungkin tidak tahu. Anak Anda sepasang mata itu, atau berapa pasang, akan selalu melihatmu dan mencontohmu. Hati-hati. Bagi ayah yang perokok, mohon, tidak perlu rehabilitasi, nggak perlu kelepasan. Udahlah, nggak usah kontak kami FLC, minta doa. Oke lah, nggak usah. Anda cinta anak, ikuti saran saya. Pulang ke rumah, ringkas tuh sorokan. Kotak-kotak rokoknya semuanya, box, buang semuanya ke sampah dan berkata, aku lebih cinta anakku daripada ini. Bagaimana anak bisa respect melihat papanya ngepul tiap hari? Repent. Jangan bertobat demi supaya masuk surga. Kalau Anda cinta anakmu dan cinta masa depannya, jangan egois. Buang puntung rokokmu itu. Ayah-ayah yang masih simpan pornografi, buang semuanya, bakar semuanya. Jangan disimpan lagi. Kalau Anda cinta anak, Anda akan jadi orang tua yang baik. Karena Anda akan belani mereka. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita sudah mau selesai ibadah kita. Saya berikan satu pengumuman lagi sebelum nanti sebentar lagi kita nyanyi doa berkat. Bulan Juli saya akan tampil depan Anda lagi dan kita memulai pengajaran kitab Wahyu. Jadi saya mohon
Nanti akan ada pengumuman 1 minggu sebelumnya, baca 4 pasal. Sebab setiap minggu saya muncul, 4 pasal Anda baca minggu sebelumnya supaya pengajarannya lancar. Nanti akan banyak hal terjawab. Ada beberapa yang ingin tahu suara sangkakala yang sekarang lagi menggoncangkan dunia ini apa ini yang kemarin terjadi. Gitu-gitu nanti akan terjawab sendiri. Pastikan Anda datang dengan siap hati. Kita mulai satu seri pengajaran dari Juli sampai bulan Desember. Anda excited? Anda bergairah untuk menerima pengajaran tentang akhir zaman? Amin. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Nyanyi satu lagu untuk kita materaikan lalu doa berkat. Go. Mau seperti Ya-Mu Yesus, sama-sama katakan. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, oh mau seperti-Mu Yesus, sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan dalam segenap jalanku, dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Dalam segenap jalanku, dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari angkat tanganmu, terima kasih Tuhan, berkati setiap keluarga, setiap pria dan wanita, setiap anak-anak-Mu, biar berkat Kristus yang fresh, yang segar mengikuti mereka sampai pulang ke rumah. Dan biarkan hidup mereka bersinar dan bertambah. Kau angkat mereka jadi kepala bukan jadi ekor. Terima kasih Yesus, jadikan firman ini pengalaman-pengalaman indah dalam kehidupan mereka sekeluarga. Di dalam nama Yesus, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Yesus, dan pengurapan dari Roh Kudus menyertai-Mu sampai Maranatha, Yesus datanglah. Dalam nama Yesus yang percaya sama-sama katakan, amin. God bless you.